Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Setiawati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasa masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Langsung saja kita ke pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan atau yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai negara yaitu: yang pertama, bahasa resmi negara; yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan; yang ketiga, alat penghubung tingkat nasional; dan yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan maupun plesetan, namun terkadang diciptakan pula kata-kata yang aneh, yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya kalimat tunggal, bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Contohnya seperti pada tabel berikut ini. Santuy, sans itu adalah asal kata dari santai, gemai menjadi gemas, sabi adalah asal kata dari bias, takis adalah asal kata dari sikat, kezel adalah asal kata dari kesel, kuy adalah asal kata bahasa Indonesia dari yuk, hakiki adalah asal kata dari hakiki, kerad adalah asal kata dari keras, terciduk adalah asal kata dari terciduk, mantul adalah asal kata dari mantap betul, japri adalah asal kata dari jalur pribadi, sampis adalah asal kata dari sampah abis, dan negara berflower adalah asal kata dari negara berkembang. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia: yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan oleh EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut
karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku, sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat. Dampak positif dan negatif dari fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia, yang pertama itu dampak positifnya. Dampak positif ini, penggunaan bahasa gaul bisa digunakan di kalangan remaja. Namun, bila bahasa gaul digunakan pada situasi yang tepat, maka akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa nantinya. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit bahasa Indonesia dengan baik dan benar, padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita harus untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan dari presentasi di atas yaitu, masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari, yang merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri ini. Dan yang terakhir, saran dari presentasi fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia yaitu yang pertama, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau kalangan remaja. Dan yang ketiga, inisiatif dan kemampuan yang kuat dari dalam diri sendiri. Berikut daftar pustaka atau referensi dari presentasi yang telah disampaikan. Sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.